Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan praktek langsung ya, bagaimana caranya untuk mengetahui data-data diri KPM itu sudah terdaftar, sudah valid semua di DTKS atau tidak. Jadi di sini kita akan langsung praktek gimana caranya untuk mengetahui itu valid atau tidak dan cara memperbaikinya. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja, ini adalah contoh kasus. Ini adalah salah satu KPM saya, datanya di sini. Ini KPM saya, bantuannya masuk semua. Jadi nanti kita akan coba cek dulu datanya ini yang valid semua DTKS dan juga Padan Capil. Kemudian nanti kita bandingkan dengan salah satu KPM saya yang bantuannya tidak masuk di tahap ini. Kira-kira perbedaannya di mana? Pertama, masuk ke halaman pencarian dengan alamat websitenya cekbansos.kemensos.go.id atau linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Langsung klik aja linknya ya. Kemudian diisi wilayahnya seperti nama provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan juga kelurahannya. Lalu kemudian masukkan nama sesuai dengan yang terdaftar di KTP. Lalu masukkan huruf kodenya yang ini, ikuti ya, samakan persis dengan kode yang ada tertera di kolom ini. Lalu kemudian klik pilihan cari data. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi ini karena banyak nama yang sama di kelurahan tersebut, jadi pilih salah satu nama yang usianya sama persis dengan usia KPM tersebut. Nah, ini dia ya, yang sama persis dengan usianya KPM yang saya maksud tadi. Kemudian di sini di kolom PKH dia statusnya ya, keterangannya sudah proses bank atau PT Pos di PKH tahap 1 2022 untuk periodenya. Ini memang bantuannya masuk. Nah, kemudian saya akan cari lagi nama anaknya yang terdata sebagai komponen PKH. Ini penting juga, kita harus cek nama komponennya di sini. Nah, karena komponennya adalah anak sekolah yang bernama Wali Afgani ini, kemudian saya akan coba cek juga apakah datanya di dalam DTKS atau cek bansos ini itu terdaftar atau tidak. Prosesnya sama seperti tadi ya. Nah, ini dia untuk Wali Afgani adalah anak dari KPM tadi. Untuk di sini keterangannya dia ART. ART itu artinya anggota rumah tangga ya. Dan untuk periodenya juga tidak terdaftar, tapi di sini di PKH-nya statusnya ya. Itu artinya aktif datanya di DTKS. Jadi Bapak Ibu pastikan semua nama-nama yang ada di dalam kartu keluarga ini, contoh misalnya nama pengurusnya, nama anaknya yang terdaftar sebagai komponen, itu dipastikan semuanya dia terdaftar di DTKS seperti ini. Nah, walaupun di keterangan periodenya itu nggak ada, nggak masalah, yang penting di PKH-nya itu dia statusnya ya. Ini khusus untuk penerima PKH ya, beda lagi kalau BPNT. Nah, di sini statusnya itu harus ya, dan di keterangannya ART itu nggak masalah, dan di periodenya itu strip nggak masalah karena dia bukanlah pengurus PKH tapi komponen PKH. Jadi harus dicek satu persatu semua anggota keluarga khususnya yang terdaftar sebagai komponen di dalam DTKS yang tercantum di KK-nya. Selanjutnya saya akan coba cari satu nama anggota rumah tangga lagi ya. Di sini kita coba cari nama anggota rumah tangga yang tidak terdaftar sebagai komponen atau dia tidak tercatat di PKH. Nah, seperti ini Ruswandi contohnya. Seperti biasa ya cara pencariannya. Masukkan huruf kodenya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Lalu cari data, maka akan muncul seperti ini. Nah, Riswandi ini dia bukan komponen PKH karena muncul di kolom PKH-nya dan juga BPNT-nya semuanya strip ya. Nah, itu artinya Riswandi ini itu tidak
terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT dan BST. Dia hanya menerima PBI. PBI ini artinya BPJS Kesehatan Gratis dari pemerintah. Contoh kasus berikutnya, saya akan coba cari nama KPM yang tidak masuk bansosnya di tahap 1 tahun ini. Nah, ini adalah namanya KPM saya, Ibu Masmia. Itu bansosnya yang tidak masuk di tahap 1 ini, tapi di tahap 4 kemarin bansosnya masuk. Kita cari tahu perbedaannya di mana ya. Ini untuk nama pengurusnya Ibu Masmia, kemudian untuk BPNT-nya periode Januari-Maret itu cair kemarin lewat kantor pos, sedangkan untuk PKH-nya statusnya ya, tapi keterangannya di periode Oktober-Desember tahun 2021 karena memang nggak masuk bansosnya di tahap 1 tahun 2022 ini. Kalau masuk bansosnya di tahap 1 itu keterangannya tahap 1 tahun 2022. Nah, sekarang kita coba cari nama komponennya. Kalau datanya Ibu Masmia ini Padan, Capil, dan Padan DTKS karena tadi muncul namanya di situ ya, dan bagus datanya. Nah, selanjutnya saya akan coba cek nama komponennya. Nah, untuk nama komponennya ini anak sekolah, namanya Sahdan gitu, jadi kita coba cari di DTKS. Nah, ternyata muncul seperti ini hasil pencarian PM, penerima manfaat. Nah, ini bisa jadi anaknya itu nicknya belum aktif di Capil kalau keterangannya seperti ini. Tapi apabila keterangan nama anaknya tetap muncul di sini, tapi tidak ada periodenya seperti tadi yang saya contohkan seperti ini ya. Nah, kalau yang muncul seperti ini di DTKS tapi bansosnya tidak masuk di tahap 1 tahun 2022 ini, itu bisa jadi karena anaknya yang sekolah tersebut yang terdaftar sebagai komponen tersebut itu datanya belum tercatat di Dapodik tempat dia sekolah. Makanya tidak terbaca sebagai komponen di pusat, tapi datanya ada di DTKS, hanya saja dia belum terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, segera langsung kabarin, sampaikan permasalahannya di pihak sekolah dan minta aktifkan datanya di Dapodik tempat anaknya sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu selesai ngecek nama seluruh anggota keluarganya yang tercantum di kartu keluarga pada DTKS, tapi semuanya sudah valid, semua datanya sudah bagus, harus dipastikan lagi bahwa untuk nick anggota keluarganya itu semuanya Padan di Capil atau terdaftar di Capil atau online di Capil. Untuk caranya, tata cara ngeceknya atau memperbaikinya, nonton video selanjutnya ya. Karena untuk di video ini fokus untuk cek data di DTKS dulu. Untuk linknya saya sertakan di atas sini ya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan buat Bapak Ibu semuanya yang belum mendapatkan bansos, mohon bersabar. Yang namanya bansos itu adalah rezeki dan rezeki itu tidak mungkin tertukar dan tidak akan kemana. Kalau rezekinya Bapak Ibu tidak ada di bansos, saya yakin rezeki dari arah yang lain pasti jauh lebih banyak lagi. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.